Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Orang sering membagi dunia ini dalam dua kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang disebut orang-orang kaya, dan yang kedua adalah orang-orang miskin. Karena itu seringkali ada istilah begini, oh ini orang menengah ke bawah, oh ini orang menengah ke atas. Kenapa? Karena memang dunia seringkali membagi manusia dalam dua kelompok besar, yaitu kelompok orang-orang kaya dan kelompok orang-orang miskin. Tapi di hadapan Tuhan sebenarnya sangat berbeda sekali, karena Allah tidak pernah membagi manusia dalam dua kelompok kaya dan miskin ini. Karena di hadapan Tuhan bahkan Alkitab berkata, orang yang dianggap miskin oleh dunia akan mempermalukan orang-orang yang kaya. Tetapi dalam Alkitab juga dijelaskan bahwa Allah memakai orang-orang kaya. Berarti orang miskin bisa dipakai Tuhan, orang kaya bisa dipakai Tuhan. Tetapi juga orang miskin bisa ditolak Tuhan kalau dalam kemiskinannya dia berbuat dosa. Tetapi orang kaya juga dapat ditolak oleh Tuhan kalau dalam kekayaannya dia kemudian berbuat dosa. Karena Tuhan sebetulnya membagi manusia dalam dua kelompok besar, yaitu orang-orang berdosa dan orang-orang benar. Kita semua tadinya adalah orang-orang yang berdosa. Kita semua tadinya adalah orang-orang yang sesat. Alkitab berkata, masing-masing kita mengambil jalan kita sendiri. Tidak ada yang berbuat baik, tidak ada yang mencari Allah. Semuanya tersesat. Tetapi kemudian oleh karena sinar terang kemuliaan Kristus, dibukakannya kebutaan kita, dibutakannya kita dari segala dosa, sehingga kita melihat kebenaran Allah. Dan terang Kristus itulah yang kemudian menuntun kita untuk berjalan dalam kebenaran, sehingga akhirnya ada orang-orang berdosa dan ada orang-orang yang dibenarkan karena terang Kristus, karena anugerahnya, karena kasih setianya. Karena itu setelah kita dibenarkan, kita diangkat menjadi orang benar, maka otomatis kita orang-orang yang kaya. Bukan kaya karena kita memiliki harta, tapi kita kaya karena kita memiliki kepastian di dalam Kristus. Haleluya. Selamat datang dalam program kita Hari Ini Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita menjadi langkah-langkah yang penuh kepastian, kemenangan, mujizat, dan berkat-berkat Allah. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang dosa orang kaya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, menarik sekali. Alkitab bukan hanya bicara tentang sorga dan neraka, pemilihan dan penolakan Tuhan atas semua hidup manusia, tetapi Alkitab juga bahkan bicara tentang orang-orang kaya serta dosa-dosanya. Nah, di dalam program ini kita sedang membahas 1 Timotius 6 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Dan ini merupakan bagian terakhir dari surat Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius ini. Jadi dalam surat Paulus yang pertama kepada Timotius, bagian ini merupakan bagian akhirnya, bagian penutupnya. Berarti ada hal-hal yang penting yang Paulus mau sampaikan kepada Timotius sebagai penutup suratnya. Nah, dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 21 demikian firman Tuhan. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah
agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan, karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di bagian terakhirnya Paulus sedang ingatkan kepada Timotius, ada dua hal yang harus engkau jaga. Yang pertama adalah orang-orang yang kaya, dan dalam kekayaannya akhirnya dia menjauh dari Tuhan. Lalu juga Paulus mau ingatkan kepada orang-orang yang pintar, orang-orang yang berpengetahuan. Jangan sampai karena pengetahuannya akhirnya hanya membawa kita pada perdebatan-perdebatan kosong sia-sia yang tidak membawa dampak kemajuan, bahkan pertumbuhan dalam pekerjaan Tuhan. Nah, di sini Paulus mau jelaskan sebetulnya kepada Timotius apa dosa orang kaya itu. Tidak salah menjadi kaya, tapi jangan sampai dalam kekayaan kita lupa diri. Tidak berdosa menjadi orang kaya. Bahkan Alkitab berkata setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita kaya di dalam segala sesuatu. Nah, Paulus sedang menjelaskan beberapa dosa orang kaya sehingga kita menyadari bahwa posisi kita ada di mana di sini. Yang pertama, Paulus mulai jelaskan orang kaya itu salah satu dosanya adalah orang kaya mudah menjadi sombong. Nah, saya tidak bilang bahwa hanya orang kaya yang sombong. Bahkan kadang-kala orang miskin pun sombong. Makanya ada istilah, oh udah miskin dia sombong. Bukan berarti orang yang hebat saja yang bisa sombong. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang kesombongan dosa yang paling murah. Kenapa saya bilang kesombongan dosa yang paling murah? Karena dosa yang tidak pakai modal adalah kesombongan. Karena iya kan, kalau kita bicara tentang narkoba, mahal barang itu, saudara-saudara. Iya kan, kalau kita bicara tentang perselingkuhan, oh tidak murah seorang bisa berselingkuh. Tapi yang saya mau jelaskan buat saudara, kesombongan tidak butuh modal apa-apa. Sehingga seringkali orang kaya mudah terjerat untuk menjadi sombong karena dia merasa dia lebih hebat, dia merasa lebih mampu, dan akhirnya dalam gereja juga dia berpikir karena dia kaya berarti Tuhan berkati dia lebih baik dari yang lain. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, bukan kayanya yang bersalah, bukan kayanya yang berdosa, tapi sombong karena kekayaan. Itu yang menuntun kita pada jerat. Dan saudara gue yang kasih dalam Tuhan, itu berarti mengajar setiap kita. Apakah sudah orang-orang yang rohani, apakah sudah orang yang merasa diri benar. Ada istri yang selalu merasa dirinya lebih baik dari suaminya, dan akhirnya mulai menjadi sombong rohani. Papa sih jauh dari Tuhan, kalau mama sih dekat sekali sama Tuhan. Iya kan, ada suami-suami yang sombong sekali, dan dia merasa dia yang paling dekat sama Tuhan, dia yang paling benar, istrinya selalu yang salah. Nah, ini sering kali saya ingatkan sekali lagi bahwa orang kaya dosanya mudah menjadi sombong. Bahkan setiap orang-orang yang rohani, setiap orang-orang yang merasa memiliki kelebihan, dia mudah menjadi sombong. Tetapi kesombongan dibenci oleh Kristus. Berarti kita harus jadi orang-orang yang rendah hati, menerima dalam kasih segala sesuatu dengan kesadaran bahwa ini adalah anugerah yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Yang kedua, orang kaya mudah mengandalkan harta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita gak punya sesuatu untuk kita andalkan, kita mudah berserah kepada Tuhan. Tetapi kalau kita masih mempunyai harta, seringkali itu yang kita andalkan. Bukan hartanya yang salah, bukan kepandaiannya yang salah. Tapi kalau kita mengandalkan kepandaian, kalau kita mengandalkan harta kita, itu kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, kata Alkitab. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya seringkali saya bilang, kalau kita doa buat orang miskin agar Tuhan sembuhkan, wah dia beriman sekali, karena memang dia gak punya uang untuk pergi ke dokter. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, seringkali kalau dia merasa mampu, dia merasa bisa bayar, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dia kehilangan iman. Sehingga pendeta boleh berdoa, tapi pikirannya, wah kalau gak sembuh sama dokter di Indonesia, mungkin saya perlu ke Singapura. Kalau masih belum sembuh di sana, mungkin saya perlu ke Holland. Kalau di Holland masih juga belum sembuh, mungkin saya perlu ke Amerika, sampai ke ujung dunia sekalipun kalau perlu. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang kaya mudah menjadi sombong. Yang kedua, orang kaya mudah mengandalkan hartanya. Yang ketiga, orang kaya mudah menjadi egois. Banyak orang karena dia kaya, akhirnya dia egois. Dia gak peduli sama kebutuhan orang lain. Dia menjadi orang-orang yang pikir saya yang penting benar, saya yang penting senang, saya yang penting untung. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hidup Kristen bukan hidup yang egois.
Hidup Kristen adalah hidup yang jadi berkat. Hidup Kristen adalah hidup yang jadi saksi. Hidup Kristen adalah hidup yang jadi terang. Hidup Kristen adalah hidup yang berbagi, sehingga lewat hidup kita kemuliaan Tuhan boleh nyata. Berarti apa dosa orang kaya? Yang pertama, orang kaya mudah menjadi sombong, mudah mengandalkan harta, mudah menjadi egois. Dan yang keempat, yang paling memalukan, orang kaya mudah menjadi kikir. Tahukah saudara, makin seorang itu kaya, makin dia seringkali terikat dengan hartanya. Karena itu Alkitab dengan tegas bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai hati kita tertuju hanya pada harta. Harta boleh berkat Tuhan mengalir luar biasa dalam hidup kita, tapi hati kita harus tetap terikat pada Tuhan. Hati kita harus tetap terikat pada kasih setianya. Hati kita harus tetap ada di ladang Tuhan, sehingga kita nggak menjadi orang-orang yang kikir, nggak menjadi orang-orang yang pelit. Ada banyak orang mentang-mentang dia kaya, bukan justru dia jadi berkat, bukan justru dia menolong, tapi hidupnya perhitungan banget. Sama Tuhan sekalipun perhitungan sekali. Bahkan untuk pekerjaan Tuhan saja sangat perhitungan sekali. Makanya satu kali Yesus tunjuk seorang janda dan dia berkata, dia yang memberikan yang terbesar, walaupun dia hanya memberikan 2 keping biasa. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Yesus melihat bahwa ibu ini tidak hitung-hitungan, ibu ini tulus, ibu ini berani korban, ibu ini berani beri yang terbaik buat Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita diingatkan di sini bahwa mungkin kita bukan orang kaya, atau mungkin kita adalah orang yang merasa kaya dan merasa diberkati. Sebagai hamba Allah ada 4 hal penting yang harus kita jaga. Yang pertama, jangan kita sombong, jangan kita mengandalkan harta. Yang ketiga, jangan kita menjadi egois, jangan kita menjadi kikir. Karena kita dipanggil untuk menjadi saksi, kita dipanggil untuk menjadi terang, kita dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita tahu kita tidak pernah kekurangan, kita tahu Tuhan sediakan yang terbaik. Karena itu biarlah setiap kita selalu rendah hati, biarlah setiap kita mengandalkan Tuhan saja, menjadi orang yang hidup dalam kasih dan menjadi orang yang senantiasa memberkati. Karena Alkitab berkata, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan Alkitab berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Karena apa yang kita tabur, itu juga akan kita tuai dalam hidup kita. Haleluya. Kalau saya ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami. Karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Secara khusus melalui program ini saya juga mau berdoa untuk setiap pendengar sekalian. Kalau ada pendengar sekalian yang ini doakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan saya akan berdoa buat saudara. Bapa, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat setiap pendengar sekalian, mereka yang sakit, mereka yang berbeban berat, mereka yang sedang melewati masa-masa yang sukar, atau bahkan mungkin seringkali kami menjadi orang-orang yang sombong, mengandalkan harta, egois dan kikir, pelit. Hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah, sehingga satu persatu kami boleh kembali mengalami kasih-Mu, kuasa-Mu. Rumah tangga kami boleh kembali dipulihkan, kasih boleh kembali mengalir dalam keluarga kami, dan kami boleh melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus jaminan hidup kita dan memberi kepastian kemenangan buat kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.